Yang terkasih dalam Kristus, semoga kasih, damai, dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku semuanya. Kita kembali akan memasuki masa Prapaskah yang kita kenal dengan masa puasa dan pantang. Masa Prapaskah akan kita mulai pada hari Rabu Abu, tanggal 18 Februari mendatang. Selama 40 hari, seluruh umat Katolik di dunia mendapat kesempatan istimewa untuk secara terus-menerus melakukan latihan rohani atau retret agung guna menyiapkan dan membina pertobatan sejati, peka terhadap cerita orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, melakukan bukti nyata amal kasih, terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam masa Prapaskah kita akan membaharui dan menyucikan diri dengan olah kesalehan hidup, bermati raga, dilandasi oleh pengharapan dan syukur atas melimpahnya rahmat belas kasih Allah kepada kita, manusia yang penuh dengan kerapuhan dan dosa. Secara pribadi dan secara sinodal, kita diajak kembali mengarahkan hidup kepada Allah, ikut serta dalam usaha membangun kerajaan Allah dimanapun kita berada. Pertobatan sejati mengundang kita untuk berani mengubah perilaku dalam keutamaan hidup Kristiani, mengasah kepekaan sosial agar tergerak untuk berbela rasa dan memperjuangkan keadilan yang hakiki, bukan yang semu, terutama bagi saudara-saudara yang menderita dan berkekurangan atau yang benar-benar membutuhkan pertolongan keadilan dari Allah. Saudara-saudariku yang saya hormati, Kitab Yoel mengajak kita memahami inti puasa atau Prapaskah. Pertobatan hati sungguh dengan semangat tindakan nyata, yang ikhlas, yang jujur di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Minggu 15 Februari ini, bacaan Injil juga menegaskan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa pertobatan bukan sekedar ritual lahiriah, melainkan ketaatan hati yang mendalam pada Kristus. Yesus mengajak kita untuk melampaui formalitas hukum menuju kasih sejati. Prapaskah adalah kesempatan untuk menghidupi hukum kasih melalui doa, puasa, pantang, dan amal kasih. Tema aksi puasa pembangunan kita di tahun 2026 ini yaitu gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Misi kita ini digerakkan oleh semangat beriman yang bersumber dari doa dan pertobatan. Sejalan dengan arah pastoral sinodal, kita melangkah bersama dengan semangat makin beriman, makin bersaudara. Kesempatan pada Prapaskah ini ada beberapa semangat yang perlu kita hidupi. Yang pertama, memperdalam iman melalui doa dan pendalaman sabda. Yang kedua, menghidupi persaudaraan lintas agama, budaya, sosial, dan alam semesta. Yang ketiga, menyapa mereka yang miskin, terluka, dan difabel. Keempat, merawat bumi serta semua isinya sebagai rumah atau tempat kita hidup bersama. Melalui doa bersama dan sharing iman dengan mendalami kitab suci, kita makin memahami panggilan gereja dan panggilan hidup kita masing-masing, menghadirkan pengharapan Kristus di tengah masyarakat kita. Maka saya, Uskup Purwokerto, mengajak seluruh umat Katolik Keuskupan Purwokerto dalam masa puasa ini untuk satu, mengikuti pendalaman APP, aksi puasa pembangunan, melalui percakapan rohani di lingkungan dan di paroki masing-masing. Yang kedua, menghidupi program kerja pastoral tahun 2026, yakni paroki mengajar, pendalaman iman dalam keluarga, doa jalan salib setiap Jumat selama masa Prapaskah, pendalaman nilai-nilai Pancasila, gerakan ekologis seperti penanaman pohon, semangat pengolahan sampah di rumah dan di paroki masing-masing, dan hadir
dalam dialog lintas iman, menghidupi kebersamaan, persaudaraan yang harmoni dengan semua orang yang ada di sekitar kita dan yang kita jumpai. Yang ketiga, menghidupi persaudaraan nyata dengan menyisihkan derma APP sebagai persembahan bagi sesama yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jalani Prapaskah dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Semoga doa, pantang, puasa, dan derma kita sungguh menghadirkan pengharapan bagi dunia yang terluka. Dengan semakin beriman, kita semakin bersaudara, semakin mampu merealisasikan kasih Kristus kepada kita semua, calon penghuni surga. Kita melangkah bersama menuju Paskah, yaitu kebangkitan Kristus yang menjadi sumber kebaikan, keselamatan, damai sejahtera, serta pengharapan. Semoga Ibu Maria, pelindung keuskupan kita di Gereja Katolik Universal, senantiasa mendampingi perjalanan kita menuju putranya yang terkasih, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, berikut adalah peraturan puasa dan pantang pada tahun 2026 ini. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 dan dalam hubungannya dengan kanon pasal 1249 dan seterusnya Kitab Hukum Kanonik tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Hari puasa tahun 2026 jatuh pada hari Rabu Agung 18 Februari tahun ini dan hari Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Hari pantang jatuh pada hari Rabu Agung dan hari Jumat selama masa Prapaskah dari tanggal 18 Februari sampai dengan 3 April tahun ini. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah bagi Gereja Katolik, puasa adalah makan hanya satu kali saja dalam sehari, yakni pada hari Rabu Agung dan pada hari Jumat Suci Sengsara dan Wafat Tuhan. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah mereka yang berumur 18 tahun sampai dengan awal tahun 60. Sedangkan untuk berpantang, yaitu tidak makan daging pada hari Rabu Agung dan seluruh hari Jumat selama masa Prapaskah. Namun sesuai dengan tradisi Gereja Katolik yang luhur, berpantang dapat dilakukan juga setiap hari Jumat seluruh atau sepanjang tahun. Umat beriman yang wajib berpantang adalah mereka yang berumur 14 tahun dan seterusnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, agar umat beriman baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan komunitas sungguh-sungguh memanfaatkan 40 hari dengan disiplin rohani, latihan rohani, secara lebih berdaya ubah untuk penyempurnaan diri dengan mati raga, maka gereja menganjurkan beberapa hal sebagai berikut. Masing-masing pribadi, keluarga dan komunitas dapat mencari bentuk mati raga yang sesuai melalui jenjang usia dan kondisi kesehatan masing-masing. Yang kedua, selama 40 hari dalam masa Prapaskah, secara pribadi atau bersama dalam keluarga, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Ketiga, setiap pribadi, keluarga atau komunitas mewujudkan karya amal kasih yang nyata bagi mereka yang sangat membutuhkan. Yang keempat, setiap pribadi, keluarga dan komunitas melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, yakni tekun membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP dan pendalaman APP di lingkungan dan di komunitas masing-masing, rekoleksi, ibadah jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi sakramen Maha Kudus. Saudari dan saudara, kita berharap melalui
berbagai upaya yang kita jalankan selama masa Prapaskah, sekecil dan sesederhana apapun, kita dapat mewujudkan kerajaan Allah. Salam dan berkat Tuhan untuk seluruh umat, keluarga dan komunitas. Salam kasih dan berkat melimpah untuk kita semua. Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Diosis Keuskupan Purwokerto. Saudari dan saudaraku yang